Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Deviani Rizky Purwaningtyas akan menjelaskan materi tentang transport and storage lipid. Ini adalah lanjutan dari materi minggu lalu, yaitu tentang digesti dan absorpsi lipid. Ya, jadi setelah dicerna, dipecah, kemudian diserap, ya, lipid itu akan ditransportasikan ya melalui peredaran darah dan kemudian ada juga yang disimpan ya. Lipid ditransport ya di dalam darah sebagai komponen dari lipoprotein ya. Minggu lalu sudah sempat kita bahas contoh lipoprotein dalam penyerapan lipid adalah kilomikron ya. Jadi lipid dari sel enterosit diserap menuju pembuluh limfatik lalu ke pembuluh darah dikemas dalam kilomikron ya. Yaitu isinya apa kilomikron itu? Ada trigliserida, kemudian kolesterol ester, fosfolipid ya. Kalau yang asam lemak rantai pendek dan rantai sedang itu bisa langsung diserap tanpa kilomikron ya. Nantinya dia di dalam darah akan berikatan dengan albumin ya. Oke, jadi kilomikron ini salah satu jenis lipoprotein ya, gabungan dari lipid dan proteinnya ya. Jenis lipoprotein lain itu ada lagi, yaitu ada VLDL, very low density lipoprotein, ada IDL, intermediate density lipoprotein, low density lipoprotein atau LDL. LDL ini yang biasa kita kenal dengan kolesterol jahat dan yang kolesterol baik high density lipoprotein. Ya. Jadi masing-masing kelompok lipoprotein ini memiliki peran tersendiri ya dalam sistem transport lipid. Ya. Jadi transport lipid ini pada dasarnya ada 3, teman-teman. Pertama ada transport lipid eksogenus, dari luar. Berarti lipid yang kita peroleh dari luar, dari apa? Yaitu dari makanan. Ya. Lalu ada transport lipid endogenus. Lipid yang berada dari dalam tubuh kita. Ya. Kemudian ada reverse cholesterol transport. Ini nanti kaitannya dengan HDL ya. Lalu kita ke struktur lipoprotein dulu ya. Lipoprotein namanya lipoprotein. Berarti dia ada lipidnya, ada proteinnya. Ya. Nah, lipoprotein ya, itu semua lipoprotein bentuknya hampir sama ya. Kemudian hidrofobik nonpolar ya. Nonpolar yang bersifat netral. Nanti dia ada di bagian dalamnya. Ada di bagian dalam. Lalu nanti di bagian luarnya, sisi keluarnya, ya dilapisi oleh apa? Lapisan yang bersifat amfifatik. Amfifatik itu yang ada yang hidrofobik, ada yang hidrofilik. Jadi yang bagian hidrofiliknya nanti yang di luar, seperti fosfolipid. Ya, kalau fosfolipid kan amfifatik itu ada bagian yang sifatnya hidrofilik dan hidrofobik. Ya, dan kolesterol bebas. Ya. Kemudian untuk membentuk lipoprotein, lipid itu membutuhkan protein. Protein apa? Kalau yang kita bahas kemarin baru kilomikron ya. Kalau kilomikron apolipoproteinnya adalah bagian besar ApoB 48. Ya, jadi masing-masing lipoprotein ini apolipoproteinnya berbeda-beda. Ya, ini adalah tabel yang memuat apolipoprotein untuk beberapa jenis lipoprotein ya. Nih, kalau ApoA1 ini ada pada HDL dan kilomikron. Ya, ApoA2 HDL dan kilomikron.
ya. APO4 itu ada di kilomikron yang telah disekresikan. ApoB100 pada LDL, VLDL, IDL. ApoB48 ada pada kilomikron dan kilomikron remnan. Kilomikron remnan itu kilomikron sisa yang dimana trigliseridnya ini udah banyak teruptake oleh sel-sel, baik sel adiposa maupun sel otot ya. Ini ya contoh apolipoprotein untuk beberapa jenis lipoprotein. Jadi apolipoprotein ini teman-teman ada yang bentuknya sifatnya periferal ya. Jadi hanya menempel di permukaan dari lipoprotein itu ya. Kemudian ada yang bentuknya integral, menyusup dari dalam keluar. Ya, polipoprotein ini bisa dipisahkan di dalam serum dengan cara elektroporesis ya, ataupun dengan diputar melalui sentrifugasi. Gitu ya. Jadi ini bentuk lipoprotein pada dasarnya bulat seperti ini ya, di mana bagian luar yang menghadap keluar ini adalah yang bersifat hidrofilik. Seperti fosfolipid ini kan ada yang fosfolipid ini kan sifatnya amfifatik, ada yang bagian hidrofilik, ada yang hidrofobik. Yang hidrofilik ini yang menghadap keluar. Ya, nanti yang bagian dalam-dalamnya ini yang lebih bersifat hidrofobik. Seperti TG, triacylglycerol, kolesterol ester. Tapi kalau kolesterol bebas dia ada di bagian luar juga ya. Nah, kilomikron tadi kan jenisnya ada beberapa, ada kilomikron. Lipoprotein ada beberapa jenis ya, ada kilomikron, VLDL, IDL, LDL, dan HDL. Nah, masing-masing jenis lipoprotein ini susunan lipidnya berbeda-beda dan ukurannya berbeda-beda. Ya, kalau kilomikron ini yang ukurannya paling besar. Ukurannya paling besar, kemudian kita lihat yang warna krem ini adalah kadar TG-nya, trigliseridanya. Kilomikron paling banyak, 82%. Sedangkan yang lain-lain sedikit nih, ya. Apalagi ini kolesterolnya masih sedikit kalau kilomikron, ya. Lalu lebih kecil dari kilomikron ada VLDL, ya. VLDL, dia trigliseridnya lebih rendah dari kilomikron, ya. Tapi kolesterolnya lebih tinggi, ya. Kemudian fosfolipidnya lebih tinggi, proteinnya sedikit berkurang. Lalu dari VLDL menjadi IDL bentuknya lebih kecil, kadar trigliseridnya menurun, kolesterolnya naik, ya, dan fosfolipidnya juga naik. Lalu ada LDL, LDL lebih kecil lagi, di mana trigliseridanya sudah banyak berkurang lagi, tetapi di sini ada peningkatan yang cukup signifikan pada kolesterolnya. Jadi kolesterolnya paling tinggi pada LDL, makanya LDL kenapa disebut dengan kolesterol jahat. Nah, yang paling kecil ini adalah HDL, di mana trigliseridanya paling sedikit dan lipoproteinnya dia yang paling banyak. Ya, jadi HDL ini dia lipoproteinnya paling banyak, yaitu setengahnya. Ya, setengahnya adalah lipoprotein, bagian proteinnya ya, bagian proteinnya. Jadi tadi kan lipoprotein ukurannya beda-beda ya. Lipoprotein semakin tinggi ya proporsi dari lipid itu maka memiliki densitas yang lebih rendah. Ya, jika lipoprotein proporsi lipidnya lebih tinggi, densitasnya lebih rendah ya. Seperti tadi LDL, LDL, ya itu kan rendah ya, rendah, rendah densitasnya, tapi dia tinggi proporsi lipidnya. Ya, sedangkan tadi HDL dia kan densitasnya high, tinggi. Tapi dia proporsi lemaknya dia lebih rendah.
ya, yaitu proteinnya 50, lemaknya lipidnya 50. Nah, 50 lipid ini dibagi-bagi ya, dalam bentuk trigliserid, fosfolipid, kolesterol ya. Jadi lipoprotein dengan densitas yang paling besar adalah bukan densitas, sorry, yang ukurannya paling besar itu adalah kilomikron. Ya, kilomikron ini memiliki rasio lipid banding protein yang tinggi. Ya, sedangkan dia yang ukurannya paling kecil dan densitasnya paling besar adalah HDL. Jadi kalau yang ukurannya paling besar tapi densitasnya paling kecil itu adalah kilomikron. Ya. Kemudian kalau densitasnya paling besar, ukurannya paling kecil itu adalah HDL. Ya, di mana rasio lipid banding proteinnya dia rendah. Kalau HDL ya. Kita lanjut. Setelah bahas lipoprotein dari kilomikron sampai HDL, kita bahas tentang metabolisme lipoprotein tersebut. Nah, apa fungsi lipoprotein? Fungsi lipoprotein tidak lain dan tidak bukan adalah untuk transport lipid di dalam aliran darah. Ya, masing-masing lipoprotein ini memiliki fungsi atau spesialisasinya dalam transport lipid. Ya, jadi transport kan ada eksogenus, ada endogenus, ya, ada reverse kolesterol transport. Ya, kalau eksogenus ini dia meliputi mencakup kilomikron, ya, dan dia mengacu pada dietary lipid, transport dari dietary lipid ekso dari luar. Jadi dia exogenous lipid transport adalah mentransport lipid yang berasal dari makanan, ya, terutama dalam bentuk trigliserida atau triacylglycerol, di mana setelah diserap dari saluran pencernaan di usus halus, ya, diserap dari saluran pencernaan, kemudian nanti dia disalurkan ke jaringan periferal, ya. Jaringan periferal ini ada otot, ada jaringan adiposa, ya. Itu baik untuk disimpan ataupun untuk digunakan sebagai sumber energi. Ya, jadi sistem transport lipid eksogenus ini mencakup kilomikron. Fokusnya pada kilomikron yang berfungsi untuk mengangkut lipid dari makanan, terutama dalam bentuk trigliserida, diserap dari saluran pencernaan, sel enterosit di intestin, small intestine, usus halus ya, menuju ke jaringan periferal, itu bisa berupa adiposa ataupun otot, untuk digunakan sebagai sumber energi atau untuk disimpan. Ya, sistem transport lipid eksogenus ini dia beroperasi hanya setelah kita mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak. Ya, ketika lipid-lipid itu sudah terdistribusikan ke jaringan-jaringan targetnya, maka kilomikron di dalam darah ini sudah tidak muncul lagi. Ya, jadi ketika misalnya orang berpuasa, ya, berpuasa atau tidak konsumsi lemak dalam jangka waktu tertentu, beberapa jam, misalkan 12 jam, ya, ketika diambil darahnya, biasanya nanti sudah tidak terdeteksi adanya kilomikron ya. Jadi karena kilomikron hanya muncul setelah kita makan makanan yang mengandung lemak. Beda nanti dengan LDL dan VLDL, HDL. Ya, itu yang perlu teman-teman ingat. Kemudian kalau sistem transport endogenus, yaitu dia akan mentransport lipid yang ada di dalam tubuh yang disintesa, yang sudah berada di dalam tubuh lah, nggak yang baru diserap dari saluran pencernaan. Dia meliputi VLDL, IDL, dan LDL. Ya, mengacunya kemana tujuannya?
yaitu untuk mengangkut trigliserida dari hati menuju ke jaringan periferal, sama seperti tadi. Jaringan periferal, baik itu adiposa ataupun sel otot, ya, mungkin sel jantung, ya, nanti digunakan bisa sebagai sumber energi, dan ketika sumber energi sudah terpenuhi maka akan disimpan. Ya, jadi kalau eksogenus lipid dan endogenus lipid sama-sama nih, dia mengangkut lipid menuju ke jaringan periferal. Tapi kalau eksogenus itu dari makanan, ya, berarti lipid dari makanan yang dikemas dalam kilomikron, lipoproteinnya kilomikron, ya, diserap dari saluran pencernaan, dari sel enterosit. Tapi kalau endogenus, ini dia lipid yang berasal dari hati, ya, dalam bentuk lipoproteinnya apa? Lipoproteinnya VLDL, IDL, dan HDL. Ya, kalau reverse kolesterol transport itu mencakup HDL. Ya, mengacu pada kemampuan jadi bagaimana sih HDL itu bisa pick up, mengambil kelebihan kolesterol yang ada di jaringan periferal, ya, dan mengirimkannya ke hati untuk dikonversikan, diubah menjadi molekul-molekul yang bermanfaat, ya, seperti misalnya untuk sintesis bilirubin, ya, atau kalau sudah berlebih ya nanti akan dikeluarkan, ya, akan dikeluarkan dari tubuh, diekskresikan. Lalu kita pertama masuk ke eksogenus lipid transport, ya. Jadi saat setelah kita mengkonsumsi lipid, makanan yang mengandung lemak, ini lipid ini baik berupa kolesterol, kolesterol ester, kolesterol bebas, kemudian trigliserida, lalu ada juga fosfolipid. Itu kan dikemas dalam kilomikron, ya, di dalam sel enterosit. Ya, jadi tadinya ketika masuk ke sel enterosit dari lumen usus ke sel epitel enterosit, itu kan masuknya dalam bentuk asam lemak bebas, monogliserida, atau digliserida gitu, ya. Lalu nanti akan diesterifikasi lagi di dalam enterosit menjadi trigliserida, kolesterol ester. Ya, setelah diesterifikasi lagi, dikemas dalam kilomikron, lalu dikeluarkan, diserap dari enterosit menuju ke pembuluh limfa, lalu ke pembuluh darah, ya. Jadi ketika kilomikron dilepaskan dari enterosit, kandungan utamanya adalah triacylglycerol atau trigliserida. Ya, kilomikron ini mengandung protein, kan? Bentuk proteinnya paling banyak ApoB48. Apolipoprotein B48. Sebenarnya ada juga ApoA1. Nah, kalau ApoB48 ini hampir sama dengan ApoB100, ya. Dia tapi bedanya kalau ApoB48 dia disintesis di dalam sel intestin, sel-sel usus. Kalau ApoB100 di dalam sel hati. Tetapi keduanya berasal dari gen yang sama, ya. Walaupun di sel intestinal ini punya stop codon. Ya, jadi sekuensnya belum penuh nih. Karena adanya stop codon, sekuensnya belum penuh. Jadi ApoB48 ini adalah sekuensnya 48% dari sekuens ApoB100. Makanya disebut ApoB48, ya. Oke, setelah kilomikron memasuki aliran darah, dia membutuhkan apolipoprotein yang lebih.
khususnya ApoE dan ApoC2 yang berasal dari HDL, ya, yang berasal dari HDL di dalam darah. Ini ya, kita langsung lihat gambarnya ya. Jadi kilomikron ketika baru diserap dari enterosit masuk ke pembuluh limfatik, ke aliran darah, itu di dalam aliran darah kilomikron ini masuknya lambat ya, lajunya lambat. Kenapa lajunya lambat? Karena ini untuk mencegah kelebihan peningkatan trigliserida ya, terutama di dalam serum darah ya. Bahkan kilomikron memasuki aliran darah itu bisa terus-menerus, bisa bertahan sampai 14 jam setelah seseorang mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi lemak. Ya, tapi biasanya mencapai puncaknya. Jadi ketika kita habis makan makanan berlemak, lalu nanti kan itu kadar trigliseridanya di dalam darah meningkat. Nah, peningkatannya itu mencapai puncaknya pada antara menit ke-30 sampai 3 jam setelah kita makan makanan itu. Ya, dan biasanya akan mendekati normal dalam waktu 5 sampai 6 jam. Relatif lebih lambat dibandingkan kita makan makanan sumber glukosa misalnya, ya, sumber glukosa yang dengan IG sedang lah, dengan IG sedang atau rendah biasanya dia akan kembali ke normal itu lebih cepat, yaitu sekitar 2 sampai 3 jam sudah bisa mencapai kadar glukosa darah normal setelah kita makan makanan sumber karbohidrat. Tapi kalau lemak kembali ke normalnya 5 sampai 6 jam. Jadi dia laju di aliran darahnya ini dia memang lebih lambat ya dibandingkan tadi glukosa ya. Tapi waktu ini sangat tergantung kepada bagaimana pengosongan lambung. Ya, jadi kan untuk pengosongan lambung kan dipengaruhi oleh beberapa hal ya, seperti keberadaan serat, tekstur atau partikel makanan dikonsumsi lembut atau kasar. Ya, tapi pada dasarnya, oh ya, untuk kilomikron ya, yang tinggi trigliseridanya ini ya, biasanya ketika seorang nih diambil serum, diambil darahnya ya, diambil darahnya. Kalau darah kan warnanya merah ya, merah pekat gitu. Tapi ketika darah itu diputar, disentrifugasi, itu dia akan menghasilkan serum darah. Serum darah ini normalnya bening. Tapi kalau orang yang kadar trigliseridnya tinggi dalam kilomikronnya, maka serumnya ini berwarna putih seperti susu, ya, milky appearance, ya, karena tingginya kadar trigliserida atau bahkan bisa kolesterol juga. Warnanya putih seperti susu atau kadang kalau udah tinggi banget agak kuningan gitu ya. Lalu nanti keberadaan kilomikron ini bisa diantisipasi dengan berpuasa sebelum diambil darah. Berpuasa selama 12 jam. Ya, setelah berpuasa selama 12 jam, biasanya kilomikron sudah tidak terdeteksi lagi di dalam darah. Ya. Jadi kilomikron dia akan berinteraksi di jaringan periferal tadi ya, dengan adanya enzim lipoprotein lipase, khususnya yang ada di sel-sel otot, ya, sel-sel adiposa dan sel-sel jantung, ya. Kenapa kilomikron ini bisa berinteraksi dengan lipoprotein lipase? Karena adanya apolipoprotein C2 yang akan mengaktifasi enzim tersebut, ya.
Jadi ini gambaran exogenous lipid transport ya. Jadi dietary TAG, trigliserida dari makanan masuk ke small intestine ya, ke sel enterosit usus halus, lalu diserap ke limfa dalam bentuk kilomikron ya, dalam bentuk kilomikron. Kemudian kilomikron yang baru keluar ini dia memiliki APO B48 dan juga APO A1 ya. Lalu kilomikron dia akan bergerak menuju hati. Dia akan bergerak menuju hati. Menuju jaringan periferal, bukan hati ya. Jaringan periferal bisa ke otot, bisa ke jaringan adiposa atau sel-sel jantung ya. Tapi dia butuh tambahan protein, yaitu butuh tambahan apolipoprotein C dan ApoE yang diambilnya dari HDL yang ada dalam sirkulasi darah. Ya. Nah, setelah dia berdekatan dengan jaringan periferal tadi, ya, dengan adanya ApoC ini, dia bisa berinteraksi. Akhirnya apa? Akhirnya dilepaskanlah lipoprotein lipase dari jaringan periferal ini, baik itu berupa jaringan otot misalnya ya, jaringan adiposa. Nah, lalu dengan dikeluarkannya lipoprotein lipase, lipase itu kan untuk membreakdown lipid ya, lipid apa? Lipid yang ada di dalam lipoprotein ya. Maka kilomikron yang mengandung trigliserida ini tadi, trigliseridanya akan dipecah menjadi asam lemak bebas dan monoasil gliserol dan gliserol. Kalau asam lemak dan monoasil gliserol ini akan masuk ke otot, nanti di otot digunakan sebagai sumber energi. Lalu selain ke otot, dia juga ke jaringan adiposa, ya. Kalau kebutuhan energinya sudah terpenuhi, maka dia akan disimpan. Ya, disimpannya dalam bentuk apa? Nanti akan kita bahas ya. Lalu kalau gliserol, ya, di jaringan adiposa ini dia tidak bisa memfosforilasi gliserol. Memfosforilasi tahu ya, menambahkan fosfat. Jadi tidak bisa mengubah gliserol menjadi gliserol non-fosfat misalnya, ya. Kemudian jadi gliserolnya ini nggak masuk ke jaringan periferal, tapi gliserolnya dia masuk ke serum darah, aliran darah ya. Kemudian nanti akan diambil oleh hati dan juga ginjal. Ya, setelah dari sini kemudian ApoA dan ApoC-nya juga akan melepaskan diri lagi, berpindah ke HDL. Tersisalah trigliserida yang tinggal sedikit dan kolesterol bebas, kemudian ada APO48 dan ApoE. Inilah yang disebut dengan kilomikron remnant. Kilomikron remnant itu adalah kilomikron sisa. Kenapa sisa? Karena tadi sudah banyak trigliseridanya yang ditransfer ke dalam jaringan periferal ya. Ya, jadi tadi kilomikron remnantnya ini nanti akan mentransfer ApoA dan ApoC ini ya. ApoA dan ApoC sudah ditransfer kembali ke HDL. Ya, lalu kilomikron remnantnya kemana? Dia akan masuk ke hati. Ya, dia akan masuk ke hati dengan berikatan, ada tempat ikatannya di dalam hati. Ya.
Nih, the chylomicron remnant attached to the liver binding site containing hepatic lipase. Jadi di dalam hati ini ada hepatic lipase. Dan and the fatty acid, cholesterol and cholesterol ester are transferred to the liver. Jadi ketika chylomicron remnant ini berikatan dengan hati, ya menempel di hati, dilepaskanlah hepatic lipase yang akan mendegradasi trigliserida di chylomicron remnant menjadi asam lemak bebas ya, yang akan dilepaskan masuk ke dalam hati. Kemudian ada kolesterol dan kolesterol ester juga masuk ke dalam hati. Ini gambarannya ya, dari saluran pencernaan menuju ke hati ya. Nih, chylomicron di dalam aliran darah ini bisa berinteraksi dengan jaringan sehingga dilepaskannya enzim lipoprotein lipase tadi karena adanya ApoC2 ya, ApoC2. Jadi sekitar 80% chylomicron trigliserida yang ada di dalam chylomicron ini disalurkan ke jaringan-jaringan tadi ya. Jaringan adiposa, jaringan otot, kemudian sel-sel di jantung juga ya. The chylomicron remnant travel to the liver where a specific receptor recognize their ApoE component. Jadi tadi ApoE kan diminta oleh chylomicron dari HDL ya, dari HDL. Tapi setelah trigliseridnya sudah disalurkan ke jaringan periferalnya, yang dikembalikan ke HDL bukan ApoE dan ApoC. Awalnya kan yang dipinjam ApoC dan ApoE, tapi yang dikembalikan adalah ApoA dan ApoC, sedangkan ApoE-nya nggak dikembalikan ke HDL. Kenapa? Karena ApoE ini berfungsi biar dia chylomicron remnant bisa menempel atau berikatan dengan sel-sel hati sehingga bisa dilepaskan hepatic lipase tadi. Ya, hepatic lipase tadi. Ya. Sehingga partikel-partikelnya di kolesterol, kolesterol ester, asam lemak bebas bisa masuk ke dalam hati. Nah, reseptornya apa? Di dalam hati itu reseptornya dikenal dengan LDL receptor related protein 1 atau LRP1, LRP1. Ya. Yang membantu adalah apolipoprotein E berikatannya dengan LDL receptor related protein 1. Ya. Jadi kemudian setelah berikatan sudah menempel di LRP1 ini, hepatic lipase dikeluarkan ya, lalu menghidrolisis trigliserida dan fosfolipid yang ada di chylomicron remnant. Oke. Kemudian interaksi chylomicron dengan sel adiposa ya. Dalam metabolisme lipid pada kondisi dia habis makan ya, bukan puasa, itu bisa dilihat dari gambar 5.18. Ini ya. Jadi ini adalah metabolisme lipid ya, terutama di jaringan adiposa setelah kita mengkonsumsi makanan. Ya, teman-teman, jadi trigliserida itu adalah bentuk lipid yang banyak ditemukan pada makanan, kemudian dalam simpanan lipid atau lemak dalam tubuh kita, itu bentuknya trigliserida.
ya, yang sebagian besar itu ada di jaringan adiposa, ya. Jadi, trigliserida turnover-nya di jaringan adiposa. Apa yang dimaksud dengan turnover? Yaitu jika kelebihan, dia akan disimpan di dalam jaringan adiposa, ya, dengan cara reesterifikasi. Tapi ketika diperlukan sebagai sumber energi, maka dia akan dipecah melalui proses lipolisis, ya. Ini adalah kebalikan, ya, kebalikan. Yang satunya tadi menghasilkan trigliserida, membentuk trigliserida, yang satunya memecah, ya. Tapi pathway-nya juga berbeda-beda. Jadi dalam kondisi kenyang, habis makan, terutama makan makanan berlemak, ya, untuk metabolisme lipid di dalam tubuh ini banyak juga dipengaruhi oleh insulin ternyata. Insulin bukan hanya mempengaruhi metabolisme glukosa saja, tapi juga lipid, ya. Kalau di metabolisme glukosa gimana? Keberadaan insulin, dia kan akan lebih banyak menguptake atau meningkatkan uptake ambilan glukosa dari darah diambil menuju jaringan, ya, menuju jaringan, dan itu diubah jadi glikogen salah satunya, ya. Begitu juga pada metabolisme lipid. Metabolisme lipid setelah kita makan, ya, pertama adanya insulin di jaringan adiposa ini, dia akan membuat glukosa lebih banyak yang teruptake ke dalam jaringan adiposa ini. Nah, glukosa kenapa masuk ke jaringan adiposa? Apa kaitannya dengan lemak? Ya, jadi glukosa ini kan dia bisa melalui sebuah reaksi glikolisis, ya. Glikolisis menghasilkan apa hasilnya? Glukosa diubah jadi glukosa 6-fosfat, ya. Jadi glukosa yang ada di dalam darah masuk ke sel adiposa diubah menjadi glukosa 6-fosfat, selanjutnya mengikuti alur glikolisis hingga menghasilkan hasil air pirufat. Pirufat akan diubah menjadi asetil-CoA. Nah, dari asetil-CoA ini bisa digunakan sebagai sumber energi masuk ke siklus Krebs. Kalau memang masih dibutuhkan energi di situ, jaringan adiposa misalnya. Ya, tapi kalau energi yang dibutuhkan sudah terpenuhi, maka dari asetil-CoA ini nggak masuk ke siklus Krebs, tapi masuk ke pool asam lemak. Ya, pool asam lemak lalu membentuk trigliserida. Oke. Lalu tadi glukosa juga setelah diubah jadi glukosa 6-fosfat, diubah jadi triosat fosfat, bisa diubah jadi gliserol. Nah, gliserol seperti kita tahu adalah penyusun dari trigliserida. Maka ketika ada gliserol, kemudian ada pool asam lemak, akan bisa terbentuk pool trigliserida. Pool asam lemaknya dari mana? Ya, kita lihat lagi di sini. Tadi itu jalur glukosa, ya, masuk ke adiposa, kaitannya dengan pool asam lemak atau pool triasilgliserol. Ya, selain dari glukosa, dia juga dari kilomikron. PHLM ini kilomikron, ya. Kilomikron adanya lipoprotein lipase yang dilepaskan oleh jaringan adiposa, ya, itu akan menghidrolisis trigliserida yang ada di dalam kilomikron, ya, sehingga akan diubah menjadi asam lemak bebas dan MAG, monoasil gliserol. Nih, trigliserida diubah menjadi asam lemak bebas DAG dan MAG.
Begitu juga VLDL. VLDL menempel di adiposit, dikeluarkanlah lipoprotein lipase, ya, dia akan menghidrolisis trigliserida. Masuk ke sini juga asam lemak bebas, DAG dan MAG-nya, sampai ini nanti terbentuk LDL ya. Jadi asam lemak bebas, DAG dan MAG ini nantinya akan masuk ke pool asam lemak ya. Untuk kalau di jaringan adiposa kebutuhan energinya di sini sedikit ya. Jadi proporsinya lebih banyak yang disimpan kalau di jaringan adiposa ya. Maka disimpan dalam pool trigliserida gitu ya. Hmm. Kita telusuri mana tadi yang belum saya jelaskan. Kemudian insulin dia juga akan menghambat ya, nah yang namanya hormon sensitif lipase. Ya, ini nomor 4 adalah jalur di mana energi disimpan dalam bentuk triasil gliserol atau kita sebut dengan lipogenesis, pembentukan lemak ya, pembentukan lipid ya, yang dipromosikan, yang ditingkatkan oleh masuknya glukosa ke dalam sel dan dengan dihambatnya hormon sensitif lipase, yaitu lipase yang sensitif terhadap hormon yang akan menghidrolisa triacylglycerol di dalam jaringan adiposa. Jadi di dalam jaringan adiposa ada hormon sensitif lipase yang bisa memecah triacylglycerol menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Maka dari itu insulin ini menekan pengeluaran hormon sensitif lipase ini ya. Lalu endogenous ya, endogenous lipid transport. Apa yang disebut dengan endogenous lipid transport? Jadi ini adalah transport lipid yang berasal dari dalam hati ya. Kalau ini apa? Metabolisme setelah mengkonsumsi makanan. Tadi kan sudah dijelaskan juga yang itu ya. Yang ini di jaringan adiposa. Jadi kalau transport lipid ya, ini dimulai dan diakhiri di hati ya. Jadi triacylglycerol yang masuk ke hati itu akan dikemas dalam bentuk VLDL. Ya, tadi kan kita sudah bahas nih exogenous lipid transport, di mana lipid diangkut ya menggunakan kilomikron ya. Lalu triacylglycerolnya dipecah masuk ke jaringan periferal, nanti sisanya kilomikron remnan masuk ke dalam hati gitu ya. Nah ini kelanjutannya, dari situ kelanjutannya. Setelah masuk ke dalam hati, ada asam lemak bebas, ada monoasilgliserol, diasilgliserol ya, masuk ke dalam hati. Intinya kilomikron remnan tadi lah. Kita sebelum ke exogenous lipid transport, kita belajar tentang gambar ini dulu ya. Jadi ini di pembuluh darah vena portal, ini ketika ada glukosa masuk, ya, tadi dia akan masuk ke dalam sel hati juga, diubah dari glukosa 6-fosfat. Nah, kalau di hati,
glukosa bisa diubah menjadi glikogen. Kalau tadi di jaringan adiposa, glukosa nggak bisa diubah jadi glikogen, tapi hanya bisa dijadikan sumber energi dengan masuk siklus Krebs, ataukah dia akan menjadi asetil-CoA lalu sebagai substrat untuk pembentukan asam lemak ya. Beda kalau di hati bisa diubah jadi glikogen karena enzimnya tersedia ya. Lalu kedua bisa dari asam amino ya. Kedua dari asam amino itu dia akan masuk ke pool asam amino. Ini asam amino H3 NH3 dia misalnya menjadi oksaloasetat ya. Oksaloasetat ini nanti juga dia masuk ke siklus Krebs ya, menghasilkan salah satu senyawa intermediatnya adalah asetil-CoA. Asetil-CoA nanti juga masuk ke pool fatty acid, pool asam lemak. Nah, dari pool asam lemak nanti ada gliserol jadilah pool trigliserida di dalam hati. Nah, pool asam lemak ini dan juga pool trigliserida, asam lemak ini bisa berasal dari FFA, free fatty acid, asam lemak bebas ya. Yang berasal dari mana? Yang berasal dari kilomikron remnant. Jadi setelah lipid diserap dikemas dalam bentuk kilomikron dari enterosit usus halus, itu kilomikron keluar, lalu trigliseridanya kan ditransfer ke jaringan periferal otot ataupun misalnya adiposa, sisa kilomikron remnant, kilomikron sisa. Nah, kilomikron remnant ini masuk ke sel hati melalui namanya transport endositosis karena ini molekul besar. Ya. Lalu dihidrolisis menghasilkan asam lemak bebas, diasilgliserol, monoasilgliserol, fosfolipid dan kolesterol. Yang mana tadi bisa masuk ke pool fatty acid untuk asam lemak bebasnya dan untuk DAG dan MAG-nya dia akan langsung masuk ke pool triasilgliserol ya. Nah, bagaimana dengan lipid yang lainnya? Ya. Kalau fosfolipid dan kolesterol ini nanti akan langsung dikemas dalam VLDL. Jadi dari fatty acid, pool triacylglycerol ini juga akan dikemas dalam VLDL. Seperti halnya fosfolipid dan kolesterol langsung dikemas dalam VLDL, ya. Ini di dalam VLDL, lalu VLDL masuk ke vena hepatika, masuk ke sistem sirkulasi. Ya, masuk ke sistem sirkulasi sebagai VLDL. Lalu VLDL dia akan mengirimkan trigliseridanya menuju otot dan jaringan adiposa ya, yang nantinya akan kembali lagi ke hati ya. Glucose, fructose, and amino acid that enter the liver can be converted to fatty acid. Ya, jadi glukosa, fruktosa, dan asam amino yang jika dikonsumsi berlebih, ya, itu akan bisa diubah menjadi asam lemak. Ya, excess glucose and fructose not used for energy via TCA cycle result in an accumulation of acetyl-CoA. Ya, jadi ketika asetil-CoA-nya terakumulasi, maka dapat digunakan untuk mensintesis asam lemak, ya. Kolesterol dan kolesterol ester ya dari kilomikron remnant itu ada beberapa fungsi ya. Ada beberapa fungsi. Seperti dia akan dikonversi menjadi garam empedu dan disekresikan ya.
atau bisa langsung disekresikan ya sebagai kolesterol bebas di dalam empedu. Atau bisa bergabung kepada membran intraseluler sebagai penyusun membran dalam bentuk kolesterol bebas. Ya. Lalu kolesterol bebas ini bisa bergabung dengan VLDL dan dilepaskan dari darah. Ya, jadi VLDL ini dirakit di dalam hati ya. Dirakit di dalam hati dari triacylglycerol yang berasal dari makanan yang dikemas dalam kilomikron, kecuali untuk asam lemak rantai pendek dan sedang itu bisa langsung berikatan dengan albumin ya. Jadi untuk menyusun VLDL ini letaknya ada di mana? Itu ada di retikulum endoplasma ya. RE kan ada RE kasar, ada RE halus ya. Kalau RE halus yang ini untuk sintesis lipid. Ya. Lalu lipids are carried to endoplasmic reticulum assembled into VLDL ya. Dan setelah terbentuk VLDL itu dikeluarkanlah VLDL-nya melalui sistem transport eksositosis. Kebalikan dari endositosis ya, kalau endositosis masuk, eksositosis keluar. Komponen utama dari VLDL adalah ApoB100 ya, yang berhubungan dengan partikel-partikel VLDL. Karena ukurannya lumayan besar, ya, ApoB100 encircle VLDL dengan fosfolipid monolayer. Ya. Kemudian setelah dihasilkan VLDL dilepaskan dan yang VLDL yang baru dilepaskan ini mengandung ApoC1 dan ApoE. Ini bisa dilihat ya. Jadi VLDL dibuat di aparatus Golgi ya, dari sel-sel hati dikemas dalam vesikula, lalu dikeluarkan gitu ya dari sel hati dengan cara eksositosis ya. Lalu VLDL, nascent VLDL yang baru keluar dari hati itu berisi ApoB100, trigliserid dan kolesterol. Dan juga ada ApoE. Ya, karena dia dari hati ingat dengan agar bisa berikatan dengan reseptor di hati harus ada ApoE ya. Baik itu mau masuk ataupun mau keluar dari hati. Oke? Lalu ini gambar yang kedua. Ada penambahan ApoC ya, dan juga ApoE lagi. Ya, diambil dari mana? Dari HDL. Nah, HDL. Nah, ApoC ini di sini kenapa? Karena dia yang akan sensitif terhadap jaringan periferal dengan adanya ApoC, dengan adanya menempelnya ApoC di jaringan, maka itu sel jaringan tersebut akan melepaskan lipoprotein lipase untuk memecah triacylglycerol menjadi asam lemak dan monoasilgliserol ya. Lalu masuk dari VLDL yang trigliseridnya udah dihidrolisis, ini akan menjadi IDL. Ya. IDL aponya tersisa ApoB100 dan ApoE. Ya. Itu IDL ya. IDL lalu dari IDL
ini akan menjadi LDL karena ada beberapa yang hilang ya, ada beberapa yang hilang. Ada beberapa trigliserida yang hilang atau dihidrolisis tadi ya. Lalu LDL ini ditangkap oleh reseptornya di dalam hati ya, di dalam sel-sel hati ataupun di jaringan selain sel-sel hati ya. Dari sini semoga sudah bisa dipahami ya. Nah, LDL jika ukurannya atau intensitasnya lebih kecil, dia lebih aterogenik, lebih berbahaya lah buat kesehatan jantung dan pembuluh darah ya. Nah, di dalam VLDL, persentase fosfolipid, kolesterol bebas, dan kolesterol ester ya pada LDL lebih besar dibandingkan pada VLDL. Jadi LDL ini kan kolesterol jahat ya, kolesterol jahat, maka kadarnya di dalam darah nggak boleh tinggi. Ya, kadarnya di dalam darah nggak boleh tinggi. Oke, dia pembawa kolesterol. Ya, jadi harus di-remove, dihilangkan di dalam darah, bukan hilang banget sih. Diturunkan ya, jangan sampai tinggi untuk mencegah akumulasi kolesterol LDL yang jika terjadi akumulasi maka itu akan memiliki beberapa dampak negatif pada kesehatan tubuh seperti pada kesehatan jantung dan pembuluh darah, misalnya memudahkan adanya sumbatan-sumbatan gitu ya. Nah, untuk clearance LDL dari darah ini dia dibantu oleh reseptor LDL yang ada di permukaan sel ya, dengan adanya ApoB100 ini. Lalu berikatan dengan partikel LDL lalu agar masuk ke dalam sel. ApoE juga bisa berikatan dengan reseptor LDL. Sehingga lipoprotein ApoE ini bisa berpotensi juga untuk menurunkan kadar LDL di dalam darah. Ya. Jadi enzim yang ada di dalam sintesis kolesterol ada enzim HMG CoA reduktase, yaitu 3-hidroksid 3-metilbutaryl-CoA reduktase. Nah, ini akan ditekan pengeluarannya dengan adanya transkripsi ya, yang meningkatkan enzim degradasi. Ini adalah step bagaimana terjadinya endositosis LDL ya. Jadi LDL masuk ke dalam sel, misalnya sel hati, ya, yang kemudian akan menyebabkan sintesis dan penyimpanan dari kolesterol ester. Jadi LDL yang bulatan seperti ini, dia akan menempel dengan reseptornya di dalam sel. Ya, LDL particle with ApoB attached to the LDL receptor. Ada reseptornya. Nah, setelah itu proses endositosis terjadi di mana partikel LDL tadi ya, dia akan berjalan menuju lisosom. Kemudian partikel LDL akan bersatu dengan lisosom. Dan
reseptornya dia akan kembali ke membran dan untuk menangkap LDL-LDL selanjutnya, ya. Nah, ini kan LDL bergabung dengan lisosom. LDL kan lipid dan protein. Kalau proteinnya dipecah menjadi asam amino, ya. Kemudian lipidnya diubah menjadi kolesterol bebas, ya. Sampai mana tadi? Nah, seringkali, oh ya, ini ada beberapa juga ya yang mempengaruhi eh, kolesterol, ya, kadar kolesterol, terutama tadi enzim eh, HMG-CoA reduktase, ya. Kemudian ada ACAT, yaitu enzim yang meregulasi esterifikasi kolesterol. Ya, itu namanya asil-CoA kolesterol transferase. Ya, kemudian sintesis reseptor ADL. Ya, jadi seringkali orang-orang mengalami kadar kolesterol dalam darahnya tinggi itu walaupun dia nggak mengkonsumsi makanan-makanan yang sumber kolesterol. Tapi bisa jadi karena reseptor LDL-nya itu dia sedikit, reseptor LDL sedikit dan dia mengkonsumsi makanan-makanan lemak jenuh, lemak trans, itu memicu kadar kolesterol dia tinggi. Ya, karena lemak jenuh, lemak trans, itu dia akan menurunkan jumlah reseptor LDL juga. Sedangkan kalau untuk meningkatkan reseptor LDL, itu ada serat tangan dan fitosterol, ya. Kemudian pada orang yang obesitas, itu juga terjadi penurunan reseptor LDL. Ketika reseptor LDL ini jumlahnya nggak maksimal, maka LDL akan susah untuk masuk ke dalam hati. Akan bisa masuk ke dalam sel hati, pada akhirnya kadar LDL di dalam darah itu tinggi. Kadar kolesterol jahatnya tinggi. Gitu ya. Nah, ada gennya juga yang menyandikan familial hiperkolesterolemia. Jadi, dalam satu keluarga ini turun-menurun kadar kolesterolnya tinggi. Ya, ada dikenal dengan PCSK9. Dia akan berikatan dengan reseptor LDL dan mengganggu penempelan LDL di reseptornya. Gitu ya. Lalu ke reverse kolesterol transport. Ini melibatkan HDL untuk mempick up kelebihan kolesterol yang ada di jaringan periferal dan disalurkan menuju ke hati untuk diekspresikan, ya, atau disintesis menjadi garam bedu atau yang lainnya. Ya. Therefore, the transport of cholesterol from peripheral cells to the liver excretion is critically important pathway untuk mempertahankan homeostatis kolesterol, ya. Jadi proses di mana HDL mengumpulkan kolesterol dari jaringan periferal dan mengangkutnya ke dalam hati, ini melibatkan banyak reseptor pada sel-sel permukaan sel tertentu. Melibatkan juga enzim intravaskular, ya.
One constant throughout the entire process is HDL main apoprotein. Unlike kilomikron and VLDL, ya, HDL ini meningkat di dalam intravaskular, ya, jaringan intravaskular, ya, dia akan dimulai dengan lipid free ApoA1. Jadi apolipoprotein A1 diproduksi dan disekresikan ke dalam sirkulasi oleh hati dan small intestine. Kalau ApoA1 itu dilepaskan dalam kilomikron dan VLDL, ya, untuk hidrolisis triacylglycerol. Ya, kemudian bisa membentuk HDL. Kenapa sayang? Boleh kena. Ya, jadi gini ya teman-teman. Lipid-free ApoA1 is secreted by the liver and intestine. It also released from kilomikron and VLDL dari triacylglycerol hydrolysis. Jadi apolipoprotein A1 ini yang bebas lipid dikeluarkan dari hati, dilepaskan oleh hati. Ya, selain dilepaskan oleh hati, dilepaskan juga oleh sel-sel usus. Ya, ApoA1 ini triagerid lipoprotein. Dapat tambahan lipoprotein yang tinggi triacylglycerol. Ya, kemudian ApoA1 dia akan ditambah oleh PL, fosfolipid dan kolesterol dari interaksi di dalam hati antara ABCA1. Ya. Jadi ini HDL yang baru keluar, ada ApoA1-nya, ya. Nanti akan ditambahkan oleh ABCA1, ya. Akan ditambah dengan fosfolipid dan kolesterol, ya, pada jaringan hati ABCA1, ya. Ditambah lagi selain dari ABCA1 adalah dari SRB1 di jaringan periferal, ya. Lalu terbentuk juga enzim LCAS, ya, yang akan membawa partikel HDL. Jadi ini HDL-nya, HDL yang mature-nya, matangnya ada ApoA1, fosfolipid, kolesterol, dan kolesterol ester. Gitu ya. Kemudian HDL yang sudah matang, dia akan dapat PL dan C juga ya dari ABCG1 dan C dari SRB1 di jaringan periferal. Ya, ini adalah mature HDL, ya, karena dia akan menguptake kelebihan kolesterol yang ada di jaringan periferal. Ini gambarannya ya. Baik, untuk transport dan storage lipid, saya rasa cukup. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.